Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan. Kali ini kita akan membahas satu event, yaitu Turnamen Futsal Bupati Cup U20 se-Madura. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai konsep pelaksanaan dari event ini, untuk itu di studio sudah hadir bersama saya dua orang narasumber. Yang pertama, Bapak Agus Haryanto sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi, Mas. Iya, sama-sama. Terus yang kedua, Wakil Ketua AFKAP, Bapak Faisal Riza Baisuni. Saya panggil Pak Riza. Boleh. Ya, selamat datang Pak Riza. Siap. Makasih. Oke. Saya terima kasih sekali Anda semua sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Tentunya di tengah kesibukan yang harus menyelang untuk datang dan hadir ke acara ini. Yang pertama pertanyaan saya kepada Mas Agus. Mas Agus, Siap. acara ini sebenarnya bagaimana awal ceritanya dan juga tujuan bagaimana futsal ini dijadikan sebuah event turnamen di Sumeneb. Silakan Mas Agus. Yang pertama, futsal ini adalah olahraga yang sudah diidolakan para pemuda ya di Sumeneb. Di mana futsal ini adalah olahraga yang sangat Digemari ya? Iya, digemari lah di dunia sekarang ini, Mas. Iya. Karena futsal kalau di Sumeneb ini, saya akui Sumeneb ini AFKAP-nya paling jalan, Mas. Oke. Artinya AFKAP ini di Sumeneb liganya tiap tahun terus berjalan. Jadi tidak seperti kabupaten lain mungkin yang tidak ada liganya atau apa, tapi di sini nih turnamen liga itu selalu berjalan dan dengan seizin AFKAP. Gitu ya. Iya, betul. AFKAP ini federasinya ya? Betul, Asosiasi Futsal Kabupaten. Oke, artinya organisasi induk pembina ya? Betul, Mas. Ya. Oke. Tujuan sendiri apa, Mas Agus? Tujuannya sebenarnya satu, ya. Kalau di mana-mana tersebar hindari narkoba, jangan. Sebenarnya ini salah satu langsung yang praktek, Mas. Iya. Artinya minimal ketika ada turnamen atau kompetisinya di sebuah kabupaten kota itu hidup, mereka akan mempersiapkan diri. Anak-anak ya? Iya, anak-anak. Ya? Jadi kayak mereka sama pelatihnya pasti tidak boleh tidur malam, Mas. Itu pasti tidak balapan liar sudah. Ya, minimal sudah nggak liar. Ya, Kemudian yang kedua narkoba. Pelatihnya pasti bilang kalau mau jadi atlet jangan merokok, jangan narkoba, itu pasti, Mas. Iya. Itu hal yang benar-benar langsung positif masalahnya. Nah, ketika itu semua terjaga, ada kompetisi, akhirnya mereka persiapan. Persiapannya yang pertama mesti mereka itu pemantapan stamina lah atau fisik ya fisik. Kemudian intensitasnya untuk latihan itu tinggi pasti. Iya. Artinya ketika intensitas ini tinggi, mereka akan butuh istirahat. Nah, ketika mereka butuh istirahat, butuh asupan gizi juga. Iya. Jadi mereka pasti sehat, Mas. Nah, kemudian tiap hari ketika intensitas dengan pelatihnya itu latihan, dia pasti diingatkan. Yuk minimal, ayo sholat, ayo. Itu ada grupnya pasti, Mas. Kebetulan saya juga punya akademi, jadi harus seperti itu, Mas. Jadi di grup itu karena pelatih itu adalah idola bagi mereka. Jadi panutan lah, Mas. Iya. Ya, minimal kalau mau latihan sore, ayo sholat dulu sebelum berangkat. Itu ada di grup masing-masing biasanya. Itu minimal itu. Nah, setelah semuanya futsalnya di sebuah kabupaten kota itu benar-benar ada kompetisinya. Artinya ada kompetisi tingkat usia lah, Mas. Iya. Yang paling itu sebenarnya usia dini dari U13, U15. Iya. Ini U20. Ini bisa menjadi
penghambat bagi mereka untuk tidak berbuat di Negatif luar ya? nalar lah, ya seperti kayak narkoba, Iya, balapan iya, liar iya. dan lain-lain. Itu maksud saya, Bel. Oke, artinya ada tujuan-tujuan yang memang sangat positif dalam Betul, pembentukan karakter generasi muda ya. betul, iya, Kita kan udah dulu ya, betul, berarti anak-anak usia kuliah sampai bawah ya, iya, betul. sampai SMP mungkin SMP, ya. SMA, ya, Kalau memang punya bakat bagus silakan bergabung, yang penting U20 gitu ya. betul, ya. Oke, eh, kepanitiaan yang dibentuk ini sebenarnya dari komunitas apa, Mas Agus? FMB, namanya FMB, Apa itu? Foundation Madura Bersatu. Jadi ini adalah para penggiat-penggiat futsal mas sebenarnya. Jadi saya punya ide, yuk kita buat proposal Hmm, untuk bisa mengadakan turnamen U20. Nah, yang tahun kemarin U20-nya itu se-Kabupaten Sumeneb. iya. Nah, yang tahun sekarang di kalender event itu di 2025 se-Madura, Mas. Skupnya lebih luas ya. Ya, skupnya dilebas ya. Karena tak lihat memang kalender event ini jadi mengacunya kepada ayo datang ke Sumeneb, Iya, itu kan Mas ya, ya. ajakan Jadi, ya. nah, kenapa harus 3 hari? Rencananya ini 3 hari karena mereka bisa menginap di sini. Karena nggak mungkin yang Iya, Bangkalan, Sampang itu bolak-balik karena agak terlalu jauh. Jadi mereka, Mas, ada nggak hotel dekat-dekat situ? Nah, itu sudah masuk, masuk, masuk di apa? Di kalender event lah, Iya. dari tujuan kalender Iya. event menurut saya. Jadi itu menurut saya, Mas. Oke, berarti sudah ini ya ada semacam strategi bagaimana orang yang di luar itu berkunjung ke Sumeneb dan Betul. kemudian bermalam menginap, yang dibutuhkan pasti akomodasi, Iya, terus makan, dan ini Betul. sudah sesuai dengan apa yang menjadi amanat dari yang terhormat Bupati Sumeneb ya, Betul, iya, Mas. bahwa bagaimana ini berdampak kepada UMKM. Betul. Oke, rencananya kapan Mas dan gimana pelaksanaannya kegiatan? Rencananya ini tanggal 19, 20 sama 21 di Jipetin, Mas, Ludang, lapangan Jalan futsal Sudang Jipetin. ya? Ya, Jalan Sudang. Pajanggilan. 19, 20, 21. 19, 20, 21. Selama 3 hari. Hari Selama apa tuh? 3 hari. Hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ya. itu kalau nanti sudah saya setting itu Jumat pembukaan mungkin hanya 2 pertandingan, malamnya 2 pertandingan, Sabtu dari pagi, Mas. Iya. Sabtu dari pagi sampai sore, malamnya kita off. Kita off malam Minggu. Kemudian kita mulai lagi dari pagi. Oke, sudah diperhitungkan betul dengan jadwal libur sekolah anak-anak? Ini rata-rata sebenarnya bukan untuk anak remaja kan U20 Mas, Iya, sudah iya. keluar SMA semua. Oh, sudah Iya, dipastikan ya? Iya, iya. Tidak ada pelajar lagi di Iya, situ ya? karena ada joker, ada 10 pemain Mas dan 2 official. Iya. Minimal kita mendatangkan ke Sumeneb itu 400 orang. Itu untuk pemain aja. Pemain Nah, aja. kemudian kemarin saya sudah komunikasi dengan Disperindak juga Iya. untuk disiapkan tenda sekaligus UMKM-nya. Siapa yang mau berjualan di situ? Karena pasti Iya, butuh iya, iya. makan, Betul, betul, betul. makan minum di situ. Karena 1 harian ada di lapangan. Iya. Ya, Total 400 ya? minimal 400 Mas. 400 ya. Lain peserta, lain ini kan penonton. Iya, penonton. Iya. Ada tiket Mas untuk penonton? Tiket insya Allah 3.000 sampai 5.000 aja. 3.000 Rp3.000. rupiah. Oh, Iya. saya pikir 3.000 orang pengunjung. 3.000 rupiah. Iya. Ya. Betul. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana proses persiapan yang sudah dilakukan, Mas? Apakah misalnya terkait dengan makan peserta, kemudian akomodasi, ada yang butuh hotel, itu sudah juga di mapping? Nah, sebenarnya sudah saya mapping agak lama sebenarnya Iya, karena kita punya komunitas pelatih-pelatih Mas. Iya. Se-Jawa Timur ada namanya Liga AFI itu Mas. Liga AFI. Jadi Mas ini ada AFI ini mau nggak? Oh, ikut. Nah, udah seperti awalnya dari itu. Buatin saya undangan gitu. Biar Oke. ada pertanggungjawaban kepada ketua gitu. AFI sendiri apa singkatannya, Mas? Ketua Asosiasi Akademi Futsal Indonesia Mas. Gitu ya. Iya. Artinya se-Jawa Timur ini nanti kalau ada keduduk dikat ya. Dikat ya. Kayaknya kacau. Ini dikat nanti. Iya. Sampai mana tadi, Mas? AFI. AFI ya. Oke, saya ulang. Proses persiapan sendiri sejauh ini bagaimana, Mas? Proses persiapannya
lapangan, perizinan ke AFKAP sudah dikoordinasikan juga dengan dinas pengampu. Iya. Kemudian untuk dan lain-lain sponsor sudah saya hubungi semua dan sudah saya siapkan semua. Oke, termasuk strategi mobilisasi peserta dari kabupaten lain itu tekniknya gimana, Pak? Kalau mobilisasi rata-rata mereka bawa mobil sendiri, Mas. Artinya mereka oke, datang sudah siap dan ya. parkirnya juga bagus kok, luas kan di sana enak. Iya. Jadi mereka jadi nyantai lah kalau di lapangan itu. Ketika harus nanti koordinasi kepesertaan dari beberapa kabupaten lain, misalnya melibatkan apa tadi itu AFI ya, itu bagaimana? Itu hanya komunitas Mas, Komunitas AAFI itu AAFI. komunitas. Itu komunitasnya sudah nasional sebenarnya Mas. Cuman di Jawa Timur ada sendiri. Jadi Gitu. jadi teman-teman pelatih itu sudah ada grupnya Mas. Jawa Timur dan nasional sudah ada grup. Ya, jadi dengan adanya AAFI justru mempermudah bagaimana nanti kepesertaan dari luar kota segala macam. Betul, ya. Jaringannya karena sudah ada ya. iya, tapi kan ini eventnya se-Madura. Iya. Jadi AAFI yang regional Madura aja yang Oke, kita ajak, iya. ya. Kalau eventnya se-Jawa Timur mungkin se-Jawa Timur bisa ikut datang ke Berarti sini. bisa saja bertingkat untuk tahun depan. Bisa tahun depan se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur mungkin. gitu ya? Iya, bisa aja nanti. Berarti lapangannya harus 2 itu Mas. Iya, biar cepat. enggak minimal lapangannya di Uniba itu Mas, Oh, karena di bawah ya? bagus kan. Iya, iya. Oke. Ya, oke. Saya coba bergeser ke Pak Reza. Pak Reza, Anda dari AFKAP Sumeneb. Nah, bisa dijelaskan AFKAP sendiri itu organisasi apa, Pak? Dan perannya bagaimana dalam olahraga kita? Oke, Iya. terima kasih. Yang jelas AFKAP itu adalah singkatan dari Asosiasi Futsal Kabupaten Sumeneb, Oke. yang dalam hal ini adalah tetap di bawah naungan ASKAP, Asosiasi Sepak Bola. Oh, saya boleh. Ya, artinya kita induknya tetap ASKAP dan tugas kami adalah sebagai kontrol utama untuk semua kegiatan futsal, baik itu turnamen, terus juga pelatihan-pelatihan, dan intinya semua hal kegiatan yang melibatkan futsal di Sumeneb, mau itu pelajar atau klub atau apapun itu, ya kita harus ada di situ. Berarti maaf kalau boleh saya tegaskan ini AFKAP ini ada di bawah pembinaan ASKAP. Jadi Gimana? caburnya adalah ASKAP. Iya. Nah, di situ kan ada bola voli sepak bola pantai, ada futsal, ada sepak bola wanita. Ya gitu-gitu, artinya dari unit-unitnya ASKAP sendiri di PSSI sendiri itu Iya. ada yang pengembangan seperti itu. Oke, ada ASKAP, terus di bawahnya ada asosiasi untuk sepak bola pantai misalnya. Ya, kan dari sepak PSI kan, dari pusat kan ada PSI, di bawahnya itu ada Pengprov, di bawahnya itu kan ada AFK kayak kita ini kan. Nah, itu pengembangannya kan ada salah satu ada futsal yang di Kota Sumeneb kan semakin sekarang digemari, Semakin dimari. semakin digandrungi oleh anak-anak muda Sumeneb, Semakin populer gitu Pak ya. semakin populer. Nah, peran AFKAP sendiri bagaimana Pak untuk menumbuhkan dan memberikan dukungan kepada pelaksana panitia yang selalu mengadakan event-event turnamen futsal sendiri, bagaimana dukungannya Pak bentuknya? Ya, yang jelas kita merekomendasi setiap panitia pelaksana yang mau mengadakan, kayak seperti Mas Agus ini kan, Iya. kita udah tahu track recordnya seperti Iya. apa, dan ya otomatis kita beri rekom, Gitu karena ya. kita udah paham. Tapi ada juga ketika beberapa kegiatan tidak berjalan dengan sesuai mekanisme yang kita berlakukan, ya seperti yang terakhir kemarin ini kan efeknya kurang bagus, jadi bisa saja tahun depan tidak akan direkom. Artinya Contohnya apa itu Pak? Kegiatan? ya mohon maaf, saya tidak mau sebutkan Oke. namanya, Merek ya, yang ini merek ya. cuman kemarin ada antara pelajar antar SMA yang tidak bagus secara penyelenggaraan, Iya. secara branding juga malah membuat hal negatif. Keributan Pak ya. Ya intinya kita tidak Iya. akan rekom. Oh gitu ya. Nah, begitu vital posisi AFKAP sendiri dalam mengontrol pelaksanaan futsal yang ada. Nah, dalam hitungan Pak, hitungan statistik ya, kalau dalam 1 tahun berapa sebenarnya Pak penyelenggaraan
turnamen futsal yang diselenggarakan dan di bawah binaan dan pantauan serta pengawasan dari AFKAP sendiri? Kalau dihitung Pak jumlah Pak. Pertama. Kalau sebenarnya ini mengalami kemunduran. Jadi di era sekitar 10 tahun yang Iya. lalu ya, itu bisa dikatakan setiap bulan, hampir setiap bulan. Bulan ada ya? Hampir setiap bulan, dan itu malah jenjangnya jenjang berbeda. Artinya dalam satu bulan itu bisa 2 jenjang berbeda. Contoh, ada antar klub, satunya antar pelajar. Iya. Jadi kalau yang ya sekitar 7 sampai 10 tahun yang lalu itu malah luar biasa. Bisa 24 ya? Lebih, bisa lebih, bisa 24 ya? bisa nyampe. Yang itu yang diberikan rekom oleh AFKAP. Ya. Ada juga yang sekian jumlahnya tidak dikasihkan karena manajemen pelaksanaan yang buruk gitu. Ya, sebelumnya ketika dilaksanakan seperti itu kan bisa dikatakan itu turnamen yang ilegal. Jadi ada memang beberapa kejadian, dan kita sampaikan bahwa turnamen ini tidak direkam oleh kita. Iya. Ketika ada apa-apa silakan tanggung jawab sendiri. Iya, iya. Bagi sekolah-sekolah atau mungkin klub yang di bawah naungan kita, ketika ikut kita akan beri sanksi. Oke. Kalau begitu di era sekarang Pak, anggaplah di tahun 2025 berapa sebenarnya Pak untuk volume pelaksanaan turnamen futsal? Kalau sendiri? idealnya itu berbicara ideal ya, Iya. itu berbicara ideal itu kalau bisa memang 2 bulan 1 kali memang Iya. ideal itu, atau mungkin 1 bulan 1 bulan setengah lah. Iya, iya. Itu 1 turnamen, itu idealnya. Iya. Tapi kan kita merasa terbantukan dengan adanya sebuah turnamen yang diselenggarakan oleh di luar kita. Ya, kita malah welcome, artinya kita tidak batasi itu. Yang penting tidak mengganggu ritmenya anak-anak kita yang kita, kayak misalkan ya terpelajar bulan Desember. Misalkan bulan Januari ada lagi, oke silakan. Tapi kalau di bulan Desember 2 event bersamaan pelajar dan jenjang yang sama, kita tidak rekom. Oke. Kita akan geser. Harus dibantu urusan mapping pelaksanaan ya. Betul, terutama. betul. Ada sekitar 10 Pak event kalau Insya Allah. Ini udah berjalan ada 4 sudah. 4 ya. 6. 6. Ya. Berarti itu kalau dalam ukuran data statistik kabupaten di Indonesia, Sumeneb ini masuk aktif ya. Sangat ya? aktif. Sangat aktif. Sangat. Kalau yang nggak aktif itu berapa Mas? 0 atau 1 2? Nol lah. Ya bisa dikatakan. Jadi gini, Gimana, Mas? kalau instrumen untuk melihat Iya. itu satu, itu ada nggak di sebuah kabupaten kota penyelenggaraan liga, itu dulu. Ya, oke. Kalau itu sudah bisa dilihat bahwa tidak terlaksana, maka dipastikan itu pasti tidak, AFK-nya tidak oke. AFK ya. Iya, pasti tidak oke. Artinya ranah AFK itu adalah generasi, artinya pembinaan. Itu ranahnya. Pembinaan Iya, klub iya. terutama. Baru pelajar, baru yang lain. Iya, iya, iya. Oke Pak, saya sedikit bergeser ya Pak ya. Mau futsal, mau sepak bola, yang dimainkan kan bola Pak. Nah, adakah Pak regulasi yang mengatur bahwa misalnya kalau sudah main futsal tidak boleh main bola, atau kalau sudah jadi pemain bola tidak boleh jadi pemain futsal, karena itu hal yang berbeda. Itu bagaimana Pak? Kalau sudut pandang kami, yang jelas kita ada di naungannya ASKAP, artinya PSSI. Oke. Yang jelas itu jelas kolaborasi. Iya. Dan bagi yang memilih itu ya silakan, mau milih sepak bola silakan, mau milih futsal silakan, mau collab juga silakan. Artinya kita tidak bisa melarang Boleh, pada anak-anak boleh. kita bahwa Iya. mereka suka yang mana. Dan biasanya ketika mereka sudah mulai bagus, pasti dia akan memilih sendiri, dia akan kemana arahnya. Berarti bebas-bebas saja Pak ya? Bebas saja. Oke. Pak, seperti sepak bola, futsal, ini kan saya juga pernah dulu main Pak. Nah, itu saya melihat betul bagaimana tackling segala macam itu mengakibatkan cedera berat sampai terkilir. Nah, itu apakah ada aturan dan panduan yang itu cukup keras diaplikasikan ketika event berlangsung? Nah, mungkin ada semacam sanksi-sanksi Pak, misalnya ini sudah 2 kali main dan ternyata dia yang menyebabkan cedera parah pada lawan. Nah, adakah ketegasan ini yang dipesankan dari AFKAP kepada pelaksana? Gimana itu Pak? Kalau saya pribadi, saya juga mantan
Pemain, iya, juga, iya. jadi artinya bisa membaca begini. Kalau di futsal itu memang lebih melindungi pemain. Itu seperti sliding itu Iya, tidak sliding. diperbolehkan di futsal. Jelas itu disebut sebagai sebuah pelanggaran. Artinya di futsal sendiri itu memang diatur sedemikian rupa bagaimana sampai eh, meminimalisir tingkat cedera Iya, seperti cedera itu. itu, iya. Dan ketika pemain yang melakukan pelanggaran tersebut itu pasti diambil tindakan. Yang pertama oleh perangkat pertandingan, yang kedua oleh AFA sendiri. Artinya kayak seperti kemarin Iya. ada sebuah turnamen terus terjadi kericuhan, Iya. maka sanksi yang diberikan itu langsung ke pemain yang melakukan itu. Iya. Dan itu bisa kita namakan blacklist. Jadi Blacklist ya. dia tidak bisa bermain di Sumeneb. Kebetulan dia kan orang di luar Sumeneb atau di luar Madura. Iya, iya. Dia tidak bisa bermain lagi Sumeneb. Artinya itu sudah diatur betul Pak ya? Ya, Ketegasan seperti itu ya. itu kan ranahnya udah ranah Komdis. Oh, Jadi komisi udah, di seperti ini ya. Oke. Coba saya bergeser lagi ke Mas Agus. Mas, bagaimana sebenarnya Anda melihat peminatan di generasi muda ya antara futsal sama sepak bola? Sebenarnya ini imbang penggemarnya ataukah memang saat ini sepak bola nggak terlalu diminati? Yang diminati itu futsal lah. Bagaimana itu, Mas? Kalau saya melihat sekarang ini di kondisi di Sumeneb, ini kayaknya imbang, Mas. Ya, imbang ya. Karena usia dini U13 di Askap itu juga jalan, Iya. U15 juga jalan. Cuman tahun kemarin memang Askap itu terlambat dalam melakukan kompetisi. Artinya biasanya U13 itu bisa ikut suratin. Jadi yang juara itu Mas bisa ikut mewakili Kabupaten Sumeneb untuk suratin di Jawa Timur. Iya. Harusnya begitu. Nah, alhamdulillah untuk tahun depan kayaknya sudah pakai aplikasi siap. Iya. Jadi kalau sudah aplikasi siap itu Mas, pemain sudah terdaftar otomatis di Jawa Timur. Jadi enak Mas. Jadi tidak ada lagi ini pemain saya, nggak ada lagi. Jadi kalau sudah masuk di aplikasi itu, jadi mereka sudah bermain di klub itu. Nah, surat pindahnya pun tidak sembarangan. Ketika tidak ada surat pindah, maka dia juga tidak akan bisa bermain di klub yang baru. Oke, diatur secara digital ya. Betul, istilahnya, sekarang sudah, terintegrasi. iya. Bagus sudah. Jadi Sumeneb ini saya lihat agak bagus lah Mas untuk olahraganya. Jadi sepak bolanya ada kompetisi 13 dan 15. Iya. Sumeneb juga dibantu AFI Mas. Jadi kolaborasi dengan AFKAP. Iya, Dengan AFKAP Kabupaten Sumeneb. Jadi merespon baik lah, ada U13, ada U16. Liga AFI itu Mas yang saya bilang tadi, itu nasional. Nasional ya. Jadi ketika juara di regional Madura, ini akan satu dua klub itu yang Iya. yang juara dan runner up akan bertanding ke Jawa Timur. Jawa Timur dia menang juara satu dan runner up mewakili Jawa Timur di nasional. Di nasional. Nah, itu bagusnya Liga AFI dan itu disupport sama AFK Mas. FKP ya. AFK Sumeneb ini luar biasa pokoknya. Oke. Ya, mereka paham Oke. bagaimana. Kalau AAFIF sendiri ini adalah kompetisi resmi pemerintah atau komunitas, gimana itu bisa? Nah, awalnya AFI ini adalah komunitas pelatih-pelatih futsal di seluruh Indonesia, Mas. Oke. Ini awalnya memang diprakarsai oleh pelatih-pelatih timnas yang ada di Jakarta lah, iya. seperti Sayan Karmadi. Iya. Kemudian ada juga Bang Didi itu. Jadi Iya. ada juga kayaknya Bang Andre, Coach Andre itu. Iya. Jadi semua pelatih-pelatih kayaknya punya ide bagaimana meskipun kita belum diakui Iya. sama pemerintah, kita bisa gitu loh. Oke. Nah, jadi semuanya mandiri, Mas. Hmm. Nah, jadi kayak hadiah apa itu nggak terlalu besar, tapi benar-benar sumbangan dari mulai main. Bagaimana kita ketika main ini harus sumbangan untuk wasit, untuk lapangan dan sebagainya. Itu bagus. Liga AFI ini bagus. Nah, sekarang kayaknya sudah diakui Mas sama FFI. Jadi sama Federasi Futsal Indonesia sudah diakui bahwa Oke. AFI ini bagus. Jadi sudah ada surat resmi kayaknya di grup kita itu bahwa sudah. Nah, tadi dijelaskan Mas bahwa AFKAP sendiri sudah dukungannya luar biasa.
terus kemudian data sudah dibentuk terintegrasi sehingga kemudian tidak ada lagi pemain yang pindah seenaknya ke klub-klub ya. Nah, pertanyaan saya ini visioner ya. Menurut saya, kira-kira untuk masuk ke timnas futsal itu bagaimana potensi pemain-pemain Sumeneb, Pak? Nah, gini. Sebenarnya gini, Mas. Kadang ini pemain kita ini, Mas, kurang disiplin. Bener kata pelatih-pelatih yang di atas lah, seperti kayak Sintayong dan asisten. Iya. Memang kita itu jeleknya semua di passing, Mas. Passing ya. Passing. Di Indonesia ini memang passing, Mas. Kemudian disiplin. Disiplinnya artinya karena futsal itu adalah set play, Mas. Futsal itu adalah permainan yang direncanakan. Semua buku pelatih sama se-Indonesia, mungkin internasional itu, Mas. Iya. Ya. Jadi futsal itu use space dan create space. Jadi menciptakan ruang dan mempergunakan ruang. Itu sebenarnya, Mas. Iya. Jadi bagaimana caranya pemain itu paham itu karena nggak disiplin. Nah, Ya, ketika disiplin, ya. ini 4 orang, Mas, ini namanya set play ya, 4 orang kita mainkan set play dengan begini sebenarnya. Nah, hari ini kita latihan, anggap aja kita latihan untuk membuat, anggap saya mau memasak. Kita hari ini latihan memasak nasi jagung. Nah, 4 ini datang. Nah, tapi yang 5 covernya ini nggak datang. Nah, Iya. besok kita memasak rawon. Iya. Nah, datanglah yang 4, yang satunya nggak datang. Ya, Itu jadi yang susah ya. Yang susah jadi pelatih gitu, Mas. Ya, Pusing. iya. Karena ketika pertandingan, oh ini cocok dengan kita masak nasi jagung. Nah, yang nggak datang di nasi jagung mereka nggak bisa membuat kan gitu. Oke. Saya coba bergeser ke Pak Reza. Gimana Pak menjawab pertanyaan saya bagaimana potensi pemain futsal Sumeneb untuk bisa tembus menjadi pemain timnas Indonesia itu bagaimana? Ada komentar Pak? Yang jelas kalau saya pribadi, klub-klub harus kembali ke fundamental. Artinya bertugas sebagai pencetak pemain, dan yang jelas yang tahu itu adalah seorang pelatih. Iya. Jadi kuncinya adalah kembali ke teknik fundamental, dan itu akan membentuk karakter sendiri. Dan biasanya tuh anak-anak kita tuh akan mencontoh pelatihnya. Jadi bagaimana dia berkarakter, dia akan dicontoh sendiri. Selain dia akan membentuk karakternya sendiri. Dan memang ini tidak mudah, tapi paling tidak kalau saya membaca ya Sumeneb tinggal nunggu waktu aja. Makanya kita banyakin pelatih, pelatih, dan teman-teman harus upgrade sendiri memang. Dan memang costnya memang mahal, dan itu memang butuh orang-orang gila ya, kayak mungkin Mas Agus ini ya salah satu orang gila ya. Orang gila futsal. Orang gila futsal. Makanya sampai dia bisa punya lisensi agak tinggi ya mungkin. Iya. Optimisme tetap, potensi sudah ada. Kira-kira target waktu berapa Pak? Misalnya atlet futsal Sumeneb itu masuk timnas. Kalau saya nggak bisa bicara kapan waktunya ya, Iya, tapi yang jelas harapannya lah. kayak kemarin ada keinginan untuk mengirimkan pemain ke seleksi timnas, itu ya Ada ya. menurut kami ya bagus, meskipun masih biaya mandiri ya. Iya. Itu menurut saya bagus sih. Itu sudah dilakukan ya? oleh Dilakukan, Sumeneb ya? dilakukan. Berapa orang gitu Pak yang kemarin ikut seleksi timnas? Jatahnya dari setiap kota kabupaten itu cuma 8. 8 ya, lumayan ya. 8 pemain, 2 kiper, 10. Oke, dan itu dilakukan tahapan seleksi ya di Betul. internal kabupaten ya? Ya, kemarin kan ada dari pusat langsung, Mas. Jadi talent scouting untuk U16 dan U19. Iya, Untuk timnas itu. Kemarin sudah dilakukan, AFCAP juga mendukung. AFCAP itu kemarin biasanya mandiri, Mas. Jadi Iya, memang iya. sebetulnya ini juga buat Pak Bupati. Kasihan AFCAP itu. AFCAP nggak punya dana ngasih. Iya. Ya, kalau Bupati nanti mungkin tergerak, mungkin AFCAP berapa itu, coba tambahin kan, lebih enak itu Mas. Karena kemarin sebenarnya kita berangkat untuk talent scouting atau untuk seleksi timnas Mas, U16 sama U19 itu biaya mandiri Mas. Iya, semuanya. Artinya di sini kita seleksi, kemudian kita berangkatkan itu biaya sendiri. Tapi ternyata dari AFK ada sumbangan transport Mas, sebesar 3 juta. 3 juta ya. Ya itu untuk pemberangkatan aja U16 berangkat kan, kalau sudah pakai HIS sudah 1,5 juta selesai. Jadi
ditinggal gitu loh. Itu Surabaya atau di Jakarta? Di Surabaya kemarin. Surabaya. Jadi Jawa Timur dulu Mas ranahnya aja. Seluruh Jawa Timur di Surabaya. Kemarin yang U19 juga sama. Jadi transportnya berangkatnya aja hanya yang disupport. Berarti dukungan pelatih juga orang tua juga harus ini ya, harus lumayan maksimal ya karena juga butuh biaya nggak sedikit. Nah, saya coba kembali pada event ini, Pak. Rencana tim yang akan berlaga nanti di event ini berapa tim, Mas? Sudah yang masuk ke kami pendaftar ini udah ada 32 tim. 32 tim. Targetnya? Memang targetnya 32 tim kuotanya Iya, gitu ya. Selama 3 hari itu ya. selama 3 hari. Ada biaya pendaftaran itu? Ada biaya pendaftaran 350 Mas. 350 ya per tim ya. Untuk hadiahnya sendiri biasanya. Untuk hadiahnya sendiri nanti yang total 5 jutaan Mas itu. Jadi 2 juta untuk yang juara, kemudian 1,5 untuk runner up, yang ketiga itu 1 juta, yang terakhir 500 Mas. Tapi kan ada tambahan piala, ada juga tambahan best player sama ini, sama best player sama apa ini? Top score. Top skor ya, pencetak gol terbanyak itu ya. Oke. Saya coba kembali ke Pak Reza. Pak Reza, manfaat turnamen ini sendiri bagaimana Pak dalam kacamata sebuah asosiasi seperti AFKA Pak? Yang jelas itu akan menambah pengalaman dan terbang anak-anak kami, anak kita semua. Klub-klub akan yang ikut ya, itu akan semakin bersemangat lagi latihan. Anak-anak mudanya juga sama, bersemangat lagi untuk naik level ya, naik level ya. Dan yang jelas ini kan bergengsi, setiap kabupaten ikut Semadura, dan saya yakin yang ikut pasti top semua yang ikut. Artinya kalau saya baca itu nilai plusnya akan jauh lebih tinggi di event ini. Ya ketika levelnya sudah skup Madura Pak ya. Ke depan apakah ada rencana Pak, misalnya nanti ada event yang lebih besar untuk kemudian itu bisa diselenggarakan di Sumeneb, itu bagaimana Pak? Kalau kami Angels mendukung siapapun yang mengadakan, mau komunitas, mau klub, mau instansi, apapun itu kita akan dukung, kita akan support, kita akan berikan rekomendasi selama tetap ada dampak efek kepada kita semua. Yang jelas selama ini yang kita jalani ya memang bagus, vibesnya memang bagus. Nah ini sudah ada peluang Mas, ada rencana Mas tahun depan Mas untuk lebih. Kalau tahun depan masih ranahnya mungkin bisa ke Jawa Timur itu. Jawa Timur ya? Ya, apa yang kita berbincangkan tadi itu bisa Jawa Timur. Iya. U20 Jawa Timur pasti itu lebih seru lagi tuh Mas. Oke. Saya coba berpikir out of the box ya. Misalnya gini Mas, bisa nggak ya sebuah event Pak? Sebuah event itu lintasnya antar provinsi. Maaf ya, misalnya open Jawa Timur Bali misalnya. Itu bisa nggak Pak? Seperti itu. Bisa juga ya? Bisa sekali. Bisa. Tergantung ya konsepnya. Jadi gimana Pak? Sebuah panitia itu membranding dirinya sendiri. Artinya ketika dia dipercaya dan dia punya koneksi luar, maka saya berani memastikan juga peserta itu akan melihat siapa yang menyelenggarakan. Ketika dia dipercaya, dia pasti akan mempertimbangkan untuk ikut. Kalau saya begitu. Artinya kemungkinan misalnya nanti tahun depan atau 2 tahun lagi Mas Agus, saya coba turnamen futsal Jawa Bali, itu bisa saja ya. Bisa saja. Otomatis ini luar biasa persiapannya dan tentunya akan berdampak ini Mas ke maaf ya. Saya kan dari Dinas Pariwisata ya, otomatis ketika berbicara event yang mendatangkan banyak orang ke Sumeneb, seperti yang diamanatkan Bapak Bupati bahwa dampak ekonomi harus diperhitungkan. Bagaimana mereka itu nanti ada waktu untuk berwisata di Sumeneb. Nah, menurut saya ini juga harus dipertimbangkan. Apakah itu juga menjadi bahan pemikiran, Mas? Iya, betul. Kalau U20 ini bisa se-Jawa dan Bali, ini mungkin di tahun depan bisa dicari di long weekend, Mas. Oh iya, gitu ya. Karena kalau sampai 32 atau sampai 64 itu bisa membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu itu pun padat Mas. Padat.
Kalau 64 itu 1 minggu sangat padat. Tapi makanya rata-rata kebanyakan mereka itu bukan lagi pelajar yang ikut. Jadi benar-benar U20. Kalau yang sekarang kan ini U20-nya yang benar-benar usia 20 tahun hanya satu, Mas. Jadi yang lainnya yang 9 pemain itu adalah under U20. Jadi under 20. Jadi di bawah. 2006 sampai ke bawah. 2006, 2007, 2008 itu masih boleh. Masih boleh ikut. Jadi 19 sebenarnya, Mas. Cuman jokernya 2005. Oh gitu. Ya. Oke, Mas, sebelum saya tutup ya. Apa pendapat Anda tentang pelaksanaan Sumeneb Calendar Event yang tiap tahun diselenggarakan ini, sebuah gagasan dari yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb untuk mengakomodir semua potensi, baik kebudayaan, olahraga, pariwisata, dan lain-lainnya. Silahkan, ada pendapat, Mas. Kalau menurut saya, pendapat saya, kalender event ini sangat bagus, Mas, sebenarnya. Cuman biasalah, orang kadang kan di luar mereka melihat kelihatannya, Mas. Padahal kabupaten itu sudah support, meskipun tidak support penuh. Nah, tapi orang-orang di luar itu disangkanya disupport semua. Kayak futsal ini kan minimal habisnya hampir 30 gitu kan, Mas. Tapi kan komunitas ini harus pintar-pintar untuk mencari dana tambahan, bagaimana mencari relasi untuk biar dia mau bersponsor di turnamen itu. Ya minimal itu tadi, Mas. Jadi mendatangkan orang untuk ke Sumeneb itu dan mereka bisa membelanjakan ke UMKM yang ada di Sumeneb. Itu aja itu. Itu sudah bagus, Mas. Kayak kebudayaan yang etnik, cuman nggak bagusnya ada ditaruh di stadion itu, Mas. Saya pengen Pak Eman gitu loh. Jangan ditaruh di stadion lah. Kita stadion sudah cuman punya satu, nggak pernah dirawat. Mungkin pas dimasukin mobil, Mas, ya Allah. Ya buat Pak Bupati mungkin di luar lah, mungkin bisa di luar gitu loh. Meskipun panitia itu teman-teman NGO dan lain-lain, para wartawan juga itu teman-teman itu. Saya coba beralih ke Pak Risa, closing statement, Pak. Mungkin bisa ajakan kepada generasi muda, terus orang tua untuk menonton dan memberi dukungan. Silakan, Pak, ke kamera, Pak. Bagi untuk semuanya ya, masyarakat luas Kabupaten Sumeneb, terus dukung anak-anak kita, anak-anak Sumeneb untuk berolahraga, khususnya cabur futsal. Dan dengan harapan selain dia terhindar dari hal-hal yang negatif, dia yang jelas akan sehat jasmani dan secara mental dia pastinya akan lebih baik. Dan semoga harapan kita semuanya untuk menjaga anak-anak kita, anak-anak Sumeneb ini bebas dari narkoba dan seks bebas dan sebagainya itu bisa terlaksana. Dan semoga Sumeneb futsalnya semakin berprestasi. Itu aja. Sudah cukup semua? Cukup. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian ke studio ini untuk podcast kali ini. Semoga kalau nanti ada event lagi kita dapat berjumpa di sini ya. Terima kasih banyak. Sobat Wisata, demikianlah acara podcast kali ini. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.